Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Oktaviani Saian, NIM 2010417270. Mahasiswa semester 4 jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Pancabakti Pontianak, kelas E daerah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab soal ujian tengah semester, mata kuliah Manajemen Operasi 2. Baiklah, saya akan presentasi tentang studi kasus. Studi kasus 1 diketahui masalah penugasan produksi kue perusahaan Shikoku yang dimana dibantu oleh 4 karyawan diantaranya Pak Ijo, Pak Ijah, Wanto, dan Wanti yang akan diberdayakan di bagian adonan, memasak, memotong atau membentuk, dan mengemas dengan rincian upah per hari Rp1.000 sebagai berikut. Pak Ijo di adonan 65, memasak 50, memotong 60, mengemas 70. Pak Ijah, adonan 55, memasak 55, memotong 60, mengemas 55. Wanto, adonan 50, memasak 60, memotong 75, mengemas 70. Wanti, adonan 40, memasak 55, memotong 65, mengemas 60. Pertama-tama, kita menyusun tabel biaya dari permasalahan yang dibuat. Tabel pertama terlampir. Kemudian, mengurangkan nilai setiap baris dengan nilai terkecil setiap baris. Kemudian, ketiga, memeriksa setiap kolom apakah telah mempunyai nilai 0. Pada Pak Ijo, memasak dan memotong nilai terdapat nilai 0. Pak Ijah, memasak dan mengemas. Wanto, adonan dan mengemas, sedangkan Wanti pada adonan. Kemudian 4, menentukan penugasan optimum. Terlampir di slide, tabel keempat. Kemudian 5, merevisi tabel. Penugasan optimum, sehingga didapat penugasan optimum Pak Ijo yaitu memotong nilai 60, Pak Ijah memasak nilai 45, Wanto mengemas nilai 70, Wanti adonan nilai 40, sehingga jumlah semuanya 215. Kemudian soal kasus nomor 2. Jawabannya, pada tabel pertama, seluruh elemen baris dikurangi dengan nilai maksimum baris tersebut, hasilnya adalah matriks opportunity loss yang sebenarnya bernilai negatif. Tabel ada di slide. Selanjutnya, kedua, minimumkan opportunity loss dengan cara mengurangi seluruh elemen di setiap kolom yang belum ada nolnya dengan elemen terkecil pada kolom tersebut. Tabel terlampir. Selanjutnya, 3, menutup semua nilai nol dengan cara menggunakan garis vertikal atau horizontal seminimal mungkin. Dapat dilihat bahwa seluruh elemen nol dapat dihimpit oleh 4 garis. Ini garis yang menutup yang ada nilai nolnya semua. Kemudian 4, merevisi matrik dengan mengurangi elemen yang tidak tertutup garis dengan nilai terkecil, elemen yang tidak tertutup garis, dan menambah elemen yang tertutup 2 garis dengan elemen terkecil yang tidak tertutup garis. Sehingga ini di bawah didapatkan nilai 100 dan 50. Kemudian ulangi langkah ketiga, mendapat nilai 70 dan 50 pada lokasi 3 dan lokasi 4.
Sehingga pada totalnya ini mendapat keuntungan sebesar Rp4.150. Keterangannya, karena di tiap baris sudah memiliki angka 0 yang berasal dari dummy, maka harus dicari adalah nilai tertinggi pada kolom lainnya, untuk kemudian dikurangi dengan nilai lain pada kolom tersebut. Selanjutnya, saya akan menjawab soal teori. Yang pertama, apa peramalan itu? Peramalan merupakan alat bantu yang penting dalam perencanaan yang efektif dan efisien. Peramalan mempunyai peranan langsung pada peristiwa eksternal yang pada umumnya berada di luar kendali manajemen. Soal kedua, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis peramalan. 1. Peramalan jangka panjang, yaitu yang mencakup waktu lebih besar dari 18 bulan. Misalnya, peramalan yang diperlukan dalam kaitannya dengan penanaman modal, perencanaan fasilitas, dan perencanaan untuk kegiatan litbang. Kedua, peramalan jangka menengah, yaitu mencakup waktu antara 3-18 bulan. Misalnya, peramalan untuk perencanaan penjualan, perencanaan produksi, dan perencanaan tenaga kerja tidak tetap. 3. Peramalan jangka pendek, yaitu mencakup jangka waktu kurang dari 3 bulan. Misalnya, peramalan yang berhubungan dengan perencanaan pembelian material, penjadwalan kerja, dan penugasan karyawan. Soal nomor 3, mengapa strategi peramalan sangat urgent atau penting bagi perusahaan? Karena 1. Memberi arah jangka panjang yang akan dituju. 2. Membantu perusahaan atau organisasi beradaptasi pada perubahan-perubahan yang terjadi. 3. Membuat suatu perusahaan atau organisasi menjadi lebih aktif. 4. Mengidentifikasi keunggulan komparatif suatu perusahaan atau organisasi dalam lingkungan yang semakin beresiko. 5. Aktivitas yang tumpang tindih akan dikurangi. 6. Keengganan untuk berubah dari karyawan lama dapat dikurangi. 7. Keterlibatan karyawan dalam perubahan strategi akan lebih memotivasi mereka pada tahap pelaksanaannya. 8. Kegiatan pembuatan strategi akan mempertinggi kemampuan perusahaan atau organisasi tersebut untuk mencegah munculnya masalah di masa mendatang. Soal nomor 4, jelaskan pendekatan peramalan yang digunakan. Terdapat 2 pendekatan untuk melakukan peramalan itu, dengan pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Metode peramalan kualitatif digunakan ketika data histori tidak tersedia. Metode peramalan kualitatif adalah metode subjektif. Metode ini didasarkan pada informasi kualitatif. Dasar informasi ini dapat memprediksi kejadian-kejadian di masa yang akan datang. Keakuratan dari metode ini sangatlah subjektif. Soal nomor 5, jelaskan 8 tahap dalam melakukan peramalan. 1. Perencanaan skedul produksi. 2. Perencanaan pemenuhan kebutuhan bahan. 3. Perencanaan kebutuhan tenaga kerja. 4. Perencanaan kapasitas produksi. 5. Perencanaan layout fasilitas. 6. Penentuan lokasi. 7. Penentuan metode proses. Dan yang ke-8, penentuan jumlah mesin dan lain sebagainya. Demikianlah jawaban UTS dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua.